Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pembahasan soal P3K tahun 2021 mengenai kemampuan teknis guru khususnya untuk guru IPA. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah apakah yang A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, atau yang E. Ceramah. Nah, jawaban yang benar yaitu adalah yang B. Eksperimen. Nah, di mana tadi di sini adalah upaya untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi itu akan memuai. Berarti untuk membuktikan hal tersebut, siswa diminta untuk melakukan eksperimen, di mana siswa itu melakukan percobaan. Nanti siswa akan mengalami sendiri suatu hal yang dipelajari melalui kegiatan yang rinci dan direncanakan sehingga mereka akan memperoleh data untuk menjawab atau untuk membuktikan hal tersebut. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktek di bawah ini. Disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai dengan soal tersebut adalah apakah yang A? Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. Yang B, siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lain untuk membuat parasut sederhana. Atau yang C, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Yang D, siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikan tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Atau yang E, siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Nah, jawaban yang benar yaitu adalah yang C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Nah, hal ini karena ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Jadi, nanti ketika parasutnya ini kurang sempurna, kan mereka bisa merevisi atau membuat ulang sehingga bisa menurunkan telur tanpa pecah gitu ya. Kita lanjut soal nomor 3. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Atau yang E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Jawaban yang benar yaitu yang C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Nah, soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis itu harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Dengan soal yang C, mengapa, itu kan artinya siswa harus menjelaskan, siswa harus mampu memecahkan masalah kenapa peniti yang ada di dalam kotak bisa ditarik oleh magnet yang ada di luar kotak, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajaran. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah yang A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi?
B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? Atau yang E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan bunyi pada benda padat? Jawaban yang benar yaitu yang B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Nah, untuk yang A, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi, ini bukan termasuk dalam penelitian PTK, di mana penelitian PTK itu adalah mengangkat masalah yang ada di dalam kelas. Kalau yang A ini kan materi, bukan permasalahan waktu pembelajaran, seperti itu. Untuk yang C, bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan, ini juga materi, bukan masalah tentang kegiatan pembelajaran. Yang D, apakah kebiasaan sarapan pagi? Nah, sarapan pagi ini kan bukan kegiatan yang ada di dalam kelas, berarti ini tidak bisa dilakukan penelitian PTK. Nah, untuk pengaruh kebiasaan sarapan pagi ini bisa menggunakan metode penelitian yang lain, misalkan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif atau metode penelitian eksperimen. Nah, permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK itu berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Dan salah satu contohnya yaitu pada kasus yang diberikan pada soal, yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi itu cukup untuk memberikan tantangan bagi siswa atau tidak gitu ya selama proses pembelajaran. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Ini sudah masuk ke bagian profesional untuk guru IPA. Kalau yang soal nomor 1 sampai nomor 4 tadi itu bagian pedagogiknya. Untuk yang nomor 5, untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, atau yang E. Waktu pengamatan. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu variabel dan ada beberapa jenis variabel, yaitu ada variabel terikat, ada variabel kontrol, ada variabel bebas gitu ya. Nah, untuk soal nomor 5, jawaban yang benar yaitu adalah yang B. Pertambahan panjang batang tanaman kacang hijau, di mana variabel itu ada 2 di sini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel penyebab itu merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Jadi ini variabel bebasnya itu seperti pemilihan media tanam gitu ya. Jadi media tanamnya dibebaskan. Boleh menggunakan media tanam apa saja asalkan 3 tanamannya itu tadi menggunakan media tanam yang sama. Seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu ada variabel terikat atau variabel tergantung, yaitu faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Seperti tadi kan kita mau mengamati pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang. Nah, berarti ini variabel terikatnya yaitu pertumbuhan si tanaman kacangnya itu, karena pengaruh dari variabel bebas. Kita lanjut soal nomor 6. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. Atau yang E. Besi tidak tahan udara panas.
Jawaban yang benar yaitu yang B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi, di mana besi yang berkarat atau korosi itu adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat yang ada di lingkungannya yang akan menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, dalam bahasa sehari-hari, korosi itu disebut perkaratan. Nah, besi yang ada di ruang terbuka itu akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara sehingga dia menyebabkan besi itu berkarat atau menghasilkan senyawa lain sehingga warnanya pun juga akan berubah gitu ya. Kita lanjut soal nomor 7. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di bawah ini adalah A. Menopang berdirinya tubuh, B. Meletakkan otot tulang belakang, C. Melindungi organ tubuh yang penting, D. Tempat melekatnya otot tangan, atau yang E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jawaban yang benar adalah yang C. Melindungi organ tubuh yang penting, di mana rangka yang dituliskan oleh nomor 2 itu adalah tulang rusuk, di mana tulang rusuk ini berfungsi untuk melindungi organ seperti jantung dan paru-paru yang merupakan salah satu organ penting yang ada di tubuh manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah nama-nama dari tulang-tulang atau rangka yang ada pada manusia. Bisa teman-teman pelajari. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, ia menggunakan pernafasan perut. Nah, mekanisme inspirasi pernafasan perut adalah apakah yang A, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk ke paru-paru. Apa yang B? Diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk ke paru-paru. Yang C, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. Yang D, diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar akan masuk ke paru-paru. Atau yang E, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara pada rongga dada akan membesar, dan udara luar akan masuk ke paru-paru. Nah, jawaban yang benar yaitu yang B. Di sini tadi yaitu mengenai inspirasi pernafasan perut. Kalau pernafasan perut itu menggunakan diafragma, baru kalau pernafasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, untuk inspirasi pernafasan perut, inspirasi itu adalah kegiatan untuk menghirup udara gitu ya. Di mana diawali dengan diafragma berkontraksi, volume rongga dada akan membesar, tekanan udara pada rongga dada akan menurun, maka udara luar akan masuk ke paru-paru. Sedangkan fase ekspirasinya atau ketika kita menghembuskan nafas itu adalah fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi mengecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada akan menjadi lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya akan karbon dioksida menjadi keluar atau dikeluarkan dari paru-paru. Kita lanjut soal nomor 9. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, atau E. Destilasi. Jawaban yang benar yaitu adalah yang A, filtrasi atau penyaringan. Nah, santan kelapa itu dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, maka nanti santan kelapa itu akan melewati pori-pori tersebut, sedangkan ampas kelapanya akan tertahan pada saringan tersebut. Nah, cara pemisahannya seperti ini itu disebut sebagai cara pemisahan menggunakan penyaringan atau filtrasi. Nah, contoh lainnya ketika teman-teman menyaring daun teh yang kalian seduh, itu juga filtrasi. Nah, untuk yang kristalisasi itu contohnya pembuatan garam dari air laut. Nah, sedangkan contohnya sublimasi itu pemisahan antara
kamper atau kapur barus dengan pasir. Kalau kromatografi itu biasanya pemisahan tinta atau warna tinta itu ya. Sedangkan destilasi atau penyulingan itu biasanya dalam proses pembuatan minyak atsiri, bisa minyak kenanga atau minyak kayu putih. Gitu ya, kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah. Jawaban yang benar itu adalah yang B, 1, 2, 5, dan 6. Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama, tanaman yang dihasilkan itu memiliki perakaran yang kuat. Biayanya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanamannya juga akan lebih lama, dan dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan dengan tanaman yang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan buah itu lebih lama, dan kualitas tanaman baru ini diketahui setelah tanaman itu berbuah. Apakah buahnya itu bisa manis dan besar itu atau enggak gitu ya. Nah, jadi jawabannya benar tadi adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 11. Seorang siswa melakukan percobaan bunyi dengan menggetarkan garpu tala di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Suara garpu tala terdengar paling keras ketika air mencapai ketinggian 10 cm. Berdasarkan data di atas, panjang gelombang garpu tala adalah. Nah, tadi pada soal disebutkan bahwa pada saat ketinggian airnya 10 cm, suara garpu tala terdengar paling keras gitu ya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa rambatan gelombang yang ada di air pada saat tadi tingginya 10 cm itu memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi garpu tala. Nah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa resonansi, di mana untuk menghitung panjangnya kolom udara pada saat resonansi itu persamaannya L ke N, atau panjang kolom udara saat terjadi resonansi kesekian itu ya, sama dengan 2 dikali N min 1 per 4 dikali lambda. L itu adalah panjang kolom udara di atas permukaan air di dalam tabung. N itu adalah resonansi kesekian, lambda itu adalah panjang gelombangnya. Nah, dari soal ini kita tuliskan dulu yang diketahui. L atau panjang kolom udaranya tadi, yaitu panjang tabungnya itu kan 1 meter, kita jadikan ke senti, berarti 100 cm, dikurangi dengan ketinggian airnya tadi 10 cm, sehingga panjang kolom udaranya sama dengan 90 cm. Nah, pada saat airnya mencapai ketinggian 10 cm, itu terjadi resonansi yang pertama, berarti N-nya adalah 1. Nah, lambdanya itu yang akan kita cari. Oke, selanjutnya ini kita masukkan nilainya. L-nya tadi adalah 90 sama dengan 2 dikali N, N-nya 1, 2 dikali 1 ya tetap 2 ya, dikurangi 1 per 4 dikali lambda. Berarti 90 sama dengan 1 per 4 dikali lambda. Berarti lambdanya sama dengan 90 dikali 4, hasilnya yaitu 360 cm. Nah, inilah panjang gelombang garpu talanya, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 12. Pasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk A. Pada waktu udara dingin, rel tetap lurus. B. Pada waktu kereta direm, rel tidak bengkok. C. Pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok. D. Pada malam hari yang dingin, rel tidak bengkok, atau yang E, pada waktu dilewati kereta, rel tidak goyang. Jawaban yang benar yaitu adalah yang C, pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok. Nah, pembahasannya, pada saat pemasangan sambungan rel kereta api itu merupakan contoh konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadinya pemuaian atau penyusutan gitu ya. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak atau celah, itu diakibatkan agar pada ketika siang hari yang terik yang panas itu nanti kan rel kereta api akan mengalami pemuaian sehingga dia akan bertambah panjang. Nah, karena relnya itu akan bertambah panjang, maka dia butuh space atau butuh jarak untuk tempat pertambahan panjangnya itu. Apabila dia tidak diberi jarak, maka nanti ketika dia bertambah panjang akan terjadi pembengkokan, sehingga perjalanan kereta api tidak
aman, tidak lancar gitu ya. Makanya dalam pemasangan kereta api itu diberi sedikit space atau jeda supaya nanti rel kereta apinya itu tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah apakah A. Hipermetropi ditolong oleh lensa cekung, B. Hipermetropi ditolong oleh lensa jembung, C. Miopi ditolong oleh lensa cekung, D. Miopi ditolong oleh lensa jembung, atau E. Emetropi ditolong oleh lensa cekung. Nah, jawaban yang benar yaitu adalah yang C. Miopi ditolong dengan lensa cekung. Pembahasannya, kita bahas satu persatu. Untuk mata normal atau emetropi itu jarak terdekat yang dapat difokuskan mata disebut titik dekat mata atau PP atau punctum proximum. Nah, untuk yang orang dewasa biasanya itu mencapai titiknya sekitar 25 cm titik dekatnya ya, walaupun anak-anak seringkali bisa memfokuskan benda pada jarak 10 cm. Nah, selanjutnya untuk yang rabun jauh atau miopi, di mana rabun jauh atau miopi ini adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat, berarti dia tidak bisa melihat benda yang jaraknya jauh. Titik jauh mata atau PR itu tidak berada pada tak berhingga tetapi jarak yang lebih dekat, sehingga benda yang jauh tidak terlihat dengan jelas. Nah, rabun jauh atau miopi itu biasanya disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung, sehingga bayangan benda yang jauh terfokus atau jatuh di depan retina. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini, bayangannya itu jatuh di depan retina, harusnya kan dia jatuhnya di sini. Nah, untuk penderita miopi atau rabun jauh, dia ditolong oleh lensa cekung. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak yang dekat, walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas. Nah, titik dekat mata atau PP ini agak lebih besar dari mata normal, biasanya kan 25, nah ini berarti lebih dari 25 cm. Yang menyebabkan sulit untuk membaca. Kelainan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Gambarnya kurang lebih seperti ini, jadi bayangannya itu jatuhnya itu tidak pas di retinanya ini, tetapi di belakangnya retina. Nah, untuk penderita hipermetropi atau rabun dekat itu dibantu dengan lensa cembung, sehingga nanti ketika sudah menggunakan sehingga nanti ketika sudah menggunakan lensa cembung, bayangannya itu bisa jatuh tepat di retina. Dan yang terakhir yaitu mengenai rabun tua atau Nah, yang selanjutnya yaitu rabun tua atau presbiopi. Orang-orang yang sudah tua itu biasanya daya akomodasinya kan berkurang. Pada mata presbiopi, titik dekatnya itu lebih jauh daripada titik dekat mata normal atau titik dekatnya itu lebih dari 25 cm dan titik jauhnya lebih dekat daripada titik jauh mata normal yaitu kurang dari tak hingga. Oleh karena itu, penderita presbiopi itu tidak dapat melihat benda yang letaknya dekat maupun jauh. Nah, biasanya untuk penderita presbiopi itu dibantu menggunakan lensa ganda atau lensa bifokal atau kacamata yang terdiri atas dua lensa yaitu lensa cekung dan juga lensa cembung. Dan yang terakhir yaitu astigmatisme. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Hal ini terjadi karena kornea berbentuk sferis dengan bagian silindrisnya bertumpuk, gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya nomor 14. Di sini disediakan rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel, di mana R1-nya 60 ohm, R2-nya 30 ohm, dan R3-nya 20 ohm. Besarnya I2 atau arus yang mengalir pada R2 adalah, nah karena tadi rangkaiannya ini paralel, pada rangkaian paralel, V atau tegangan yang ada pada sumber tegangan itu sama dengan V yang mengalir pada R1 atau V1, sama dengan V yang mengalir pada R2 atau V2, sama dengan juga V yang mengalir pada R3 atau V3. Nah, sedangkan arus yang mengalir di mana arus total atau I itu sama dengan I1. I1 itu berarti arus yang mengalir pada R1 sama ditambah dengan I2
ditambah dengan I3. Berarti nilai arusnya itu tidak sama. Nah, tadi yang ditanyakan yaitu besarnya I2. I2 itu arus yang mengalir pada hambatan kedua atau R2. Di mana pada hambatan kedua ini tadi tegangannya kan sama dengan tegangan sumber, yaitu 12 volt. Sesuai dengan persamaan yang ada di hukum Ohm, V atau tegangan itu sama dengan I dikali R, atau I itu sama dengan V per R. Nah, tadi V yang mengalir pada hambatan kedua itu kan sama dengan tegangan sumber atau V sumber. Berarti ini sama, yaitu 12 dibagi R2-nya, yaitu 30. Sehingga nanti ketemu hasilnya yaitu 0,4 ampere. Nah, inilah arus yang mengalir pada rangkaian kedua. Nah, inilah arus yang mengalir pada hambatan kedua atau I2-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 5. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? Apakah A. Airnya diam, B. Air tumpah sembarangan arah, C. Air tumpah ke belakang, D. Air tumpah ke depan, atau yang E. Air berhamburan ke segala arah? Nah, jawaban yang benar itu adalah yang D, air tumpah ke depan. Pembahasannya berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inersia benda atau benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Ini sesuai dengan hukum 1 Newton ya. Nah, benda yang diam, dia cenderung akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya itu ditiadakan. Nah, oleh karena mobil angkot semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi, benda-benda tersebut akan berusaha untuk bergerak atau dia tertarik ke depan, sehingga air tehnya itu akan tumpah ke depan. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Gitu ya. Nah, itulah tadi pembahasan beberapa soal-soal P3K khususnya untuk kemampuan teknis guru IPA, khususnya untuk guru IPA SD gitu ya. Semoga soal-soal ini membantu teman-teman yang sedang melaksanakan ujian P3K tahap kedua. Semoga kalian semua berhasil dan diterima menjadi ASN. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.